Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival total ministry. Oke, seberapa yang sudah hadir pada malam hari ini, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini atau dalam online discipleship malam hari ini, temanya tentang disilusi, ya, disilusi. Nah, saudara, disilusi. Apa sih disilusi ini? Nah, saudara, disilusi ya kita tahu bahwa kata dasarnya dari kata ilusi, ya. Nah, ilusi itu apa? Ilusi itu adalah sebenarnya sesuatu harapan atau sesuatu yang kita lihat, tapi itu sebenarnya bukan hal yang real atau yang benar, ya. Nah, dari kata ilusi, kita sering mendengar ada attraction atau atraksi yang dikerjakan oleh seorang ilusionis. Nah, apa yang dilakukan? Dia mencoba untuk mengelabui mata Anda, ya, sehingga Anda terkecoh. Nah, ya, jadi Anda kemakan ilusi daripada sang ilusionis itu. Nah, jadi mungkin dengan triknya, dengan mungkin ada juga yang pakai kuasa-kuasa kegelapan dan sebagainya, sehingga Anda terkagum-kagum. Orang dipotong gitu ya, lalu kok enggak ini ya, kok utuh kembali, ya enggak berdarah-darah gitu. Nah, ada intriknya. Nah, Anda pertama-tama terkejut, kaget loh, waduh. Tapi ketika disambung kembali, kok bisa ya seperti itu? Apakah dia benar-benar dipotong? Enggak sebenarnya. Nah, jadi itu kerjaan daripada sang ilusionis, ya, membuat sebuah ilusi, ya, sesuatu yang sebenarnya bukan fakta yang sebenarnya. Nah, orang yang selalu ya melihat hal yang bukan fakta sebenarnya, seperti kemakan ilusi ini, nah kalau dia terus mengharapkan sesuatu yang sebenarnya nggak ada, ujung-ujungnya orang tersebut akan mengalami disilusi, ya, disilusi. Karena apa? Dia nggak menemukan sesuatu yang diharapkan nggak terjadi dan sebagainya, dan karena kena disilusi, lalu terjadilah hatinya, jiwanya mulai mengalami satu kondisi yang disebut kecewa, ya, bisa marah, bisa jengkel dan sebagainya. Nah, saudara, disilusi atau ilusi itu sebenarnya bukan pikiran Allah, ya, bukan pikiran Allah. Walaupun pikiran Allah itu nggak terselami, nggak Anda bisa pahami, tapi apa yang dinyatakan, apa yang diwahyukan, apa yang diungkapkan, apa yang ditulis dalam Alkitab, apa yang dikatakan oleh Tuhan, walaupun itu nggak bisa Anda kalkulasi dengan kalkulator pikiran Anda itu, Anda nggak bisa bilang bahwa firman Tuhan itu adalah ilusi, bukan? Ya, walaupun nggak bisa Anda pahami, firman adalah sebuah kebenaran. Amin. Firman adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Janjimu adalah kebenaran. Nah, saya percaya kalau saya katakan firman adalah kebenaran, di sini pasti nggak ada yang berani membantah. Karena apa? Karena yang berfirman siapa? Yang berfirman adalah Tuhan. Dan Tuhan sendiri bilang, dia mau membuktikan apa yang difirmankannya itu. Semua yang keluar dari mulutnya Allah tidak pernah kembali sia-sia. Allah yang berfirman, Allah yang menyatakan sesuatu kepada Anda, dia juga yang akan menyatakan, memberikan buktinya kepada kita. Amin. Jadi Tuhan itu nggak pernah mengecewakan. Karena dia nggak pernah PHP-in Anda. Ya, dia selalu memberitahukan kepada Anda sebuah fakta atau sebuah kebenaran. Nah, kadang-kadang karena kita compare dengan pikiran kita, kebenaran itu menjadi sesuatu yang kelihatannya samar-samar, ya, benar atau enggak, ya. Karena Anda ukur, Anda timbang dengan pikiran Anda. Kenapa pikiran Anda nggak pernah cocok dengan pikiran Allah? Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, saudara, pikiran manusia itu adalah pikiran duniawi, ya.
Pikiran duniawi. Nah, saudara, pikiran duniawi. Nah, saudara, kemarin ada yang tanya sama saya ya dalam tanya jawab kemarin diskusi ya tentang kita bicara tentang kesembuhan memori. Nah, salah satunya ada yang tanya tentang pikiran Allah itu kan nggak sama dengan pikiran manusia. Betul, ya. Alkitab juga menulis, pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu. Nah, saudara, Anda mau nurut siapa? Nurut jalan pikiranmu sendiri, atau nurut pikirannya Allah, atau jalannya Allah? Saudara, pikiran Allah itu adalah kebenaran. Pikiran manusia itu adalah pikiran duniawi. Kenapa? Dan bagaimana manusia itu sekarang punya pikiran, tapi ya kualitasnya menjadi pikiran yang sangat-sangat duniawi. Nah, gini sejarahnya, saudara. Sejak semula, manusia telah dibujuk dan ditipu oleh si iblis. Kapan itu? Ya, dengan memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, sehingga mereka harus dihalau dari Taman Eden. Dan seterusnya, manusia terpaksa harus memakai buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu untuk mengatasi kutuk di atas bumi. Paham ya? Jadi, ketika manusia dibujuk oleh si iblis makan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu, terpaksa, saudara. Manusia akhirnya diusir ya keluar dari Taman Eden itu. Nah, dari situ lalu ada beberapa kutuk yang diucapkan oleh Allah, baik itu kepada Adam, juga kepada Hawa, dan juga kepada ular, betul ya? Nah, saudara, Anda lihat, kepada ular, Tuhan bilang, dengan perutmu engkau akan menjalar, debu tanahlah akan menjadi makananmu. Hawa paling banyak dapat kutuknya ya, susah hidupnya, ya kesusahan waktu mengandung, ditekan, ya ditindas oleh laki-laki dan sebagainya. Nah, untuk Adam sebenarnya Adam itu kutuknya nggak langsung kepada Adam, tapi fasilitasnya. Tuhan bilang kepada Adam, karena kamu mendengarkan perkataan istrimu, maka terkutuklah tanah. Ya. Tanah tidak lagi memberikan sesuatu kepadamu. Yang ditumbuhkan oleh tanah hanya semak dan duri, onak dan duri. Tapi untuk supaya kamu mendapatkan sesuatu dari tanah ini, Tuhan bilang, ya, engkau harus mengusahakan. Nah, gak heran sekarang banyak manusia jadi pengusaha ya. Jadi pengusaha. Nah, Anda tahu ya, pengusaha itu apa? Orang yang melakukan aktivitas, yang melakukan sesuatu untuk menghasilkan sesuatu. Ya, namanya juga usaha. Jadi yang disebut pengusaha itu nggak harus konglomerat yang punya gedung bertingkat 10 gitu ya. Walaupun itu tukang becak, ya, atau yang jual pecel, ya, atau jual apa roti dan sebagainya, itu juga disebut pengusaha. Namun kelasnya beda lah dengan pengusaha konglomerat itu. Mereka juga orang yang berusaha, betul? Ketika berusaha, Anda tahu apa yang terjadi? Dia memutar otaknya. Bagaimana saya membuat sesuatu, ketika saya jual, nanti banyak yang beli. Ya, ketika banyak yang membeli, mulai diputar otaknya. Bagaimana barang yang aku beli itu bisa nilainya lebih mahal lagi. Tujuannya supaya untungnya lebih banyak. Nah, di sini saudara, manusia untuk mencari nafkah sekarang andalannya bukan Tuhan. Andalannya adalah otaknya. Bagaimana bisa melakukan sesuatu? Siapa? Aku. Ya. Si aku ini berpikir, bagaimana bisa melakukan sesuatu untuk menghasilkan sesuatu. Tangkap ya?
Nah, mulai saat itu saudara, memang zamannya Adam belum ada perdagangan. Ya, semua bercocok tanam. Adam berusaha bagaimana supaya bisa menghasilkan lebih banyak. Dia berpeluh lebih banyak lagi. Dengan peluhmu engkau akan menghasilkan rezekimu. Nah, semakin giat, semakin banyak keringat yang dikeluarkan oleh Adam, semakin banyak hasilnya juga. Nah, anak-anaknya Adam lama-lama nggak mau hidup seperti bapaknya sebagai petani. Mereka sekolah tinggi-tinggi, lalu jadi profesor, jadi insinyur, ya, jadi sarjana teknik, sarjana ekonomi, S1, S2, S3, STMC. Nah, saudara, setelah itu kerjanya nggak di sawah, kerjanya di kantor, ya. Tetap berkeringat, tapi yang berkeringat bukan boyoknya ini, punggungnya, tapi yang berkeringat otaknya, ya, di jidatnya ini. Kenapa? Karena otaknya muter. Ya, orang yang mikir itu kan diperes otaknya. Coba kalau Anda punya baju, habis dicuci, kalau dipereskan keluar airnya. Otak kalau diperes sama saja, ya, keluar keringat. Semakin Anda keras berpikir, pasti ya, nanti ubun-ubunmu panas, nah nanti dari jidat itu akan keluar keringat. Amin. Itu tandanya dengan peluhmu engkau akan mencari rezekimu. Lah disitulah manusia mulai mengusahakan segala sesuatu dengan cara berpikir. Namun yang dipikirkan oleh manusia itu, karena manusia ini sudah memakan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat, jadi pertimbangannya hanya ada di dua lokasi ini, dua daerah ini. Ya, apa yang aku pikirkan, apa yang aku lakukan itu baik atau jahat? Ada dua tipe atau dua macam, ya. Orang berusaha untuk melakukan sesuatu dengan cara berpikir baik atau jahat. Kalau orang dagang, ya, orang berusaha, ya, nah, buka toko, ya, nah, itu saudara, atau menjual jasa, nah itu berpikir baik, betul? Apa yang bisa aku lakukan dengan tenagaku, ya? Nah itu berbuat baik, berpikir baik. Tapi ada orang yang melakukan kejahatan untuk mendapatkan sesuatu. Nyolong, ngerampok, dan sebagainya. Nah saudara, jadi ada dua daerah, ya. Tapi walaupun baik saudara, tetap namanya pikiran duniawi. Karena sumbernya dari buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat. Saudara harus bedakan, ya, antara istilah benar dan baik. Ya, pohon yang ditawarkan oleh, ya, si iblis kepada Adam bukan pohon kebenaran, tapi pohon baik dan jahat. Yang baik belum tentu benar. Nanti Anda akan semakin mengerti. Apa yang Anda pandang baik itu belum tentu benar. Karena kebenaran tidak pernah ada di dalam diri manusia. Kebenaran itu hanya ada dalam satu pribadi, yaitu Tuhan saja. Amin. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sumber kebenaran itu dari sana. Ketika Anda berusaha berpikir sendiri, engkau pandang baik, belum tentu apa yang Anda pandang baik itu berkenan atau benar di hadapan Tuhan. Nah, coba kita sekarang mengandai-andai, ya. Seandainya, ya, manusia itu tidak makan buah pengetahuan, apa yang terjadi? Seandainya manusia itu tidak memakan buah pohon itu, pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat, sebenarnya manusia itu punya masa depan yang lebih baik, saudara. Masa depannya apa? Seandainya manusia itu tidak memakan buah pohon itu, ia akan tetap hidup karena memakan buah pohon kehidupan yang membuat tubuh rohnya tidak akan mati. Nah, mungkin Anda bertanya, Pak, buktinya setelah makan dia kan nggak mati, dia masih hidup. Kenapa dikatakan kalau dia makan pohon itu dia akan tetap hidup? Saudara, hidup di sini, ya, pengertiannya adalah terhubung dengan Tuhan, terkonek dengan Tuhan. Ketika manusia
itu disconnection, putus hubungan dengan Allah, manusia itu disebut mati secara roh. Gambarannya Anda punya handphone ya. Pama saya telepon nih ya, walaupun Cik Christine ini ada di Hong Kong nih. Ya. Sekarang saya bisa ngobrol dengan dia. Ya. Saya telepon. Halo, apa kabar? Ya. Nah, kapan datang lagi ke Indonesia? Oh, bau gitu ya. Baik. Nah, ketika saya telepon, ya lah, nggak taunya signal saya jelek di sini ya. Nah, biasa first media, tahu-tahu mati. Ya. Apakah handphone saya rusak? Enggak. Putus. Saya terputus, hubungan saya terputus. Saya nggak bisa komunikasi dengan Bu Christine yang ada di Hong Kong ini. Nah, ketika itu ya, lalu tersambung lagi, lalu saya bilang, sorry ya, tadi ya mati. Ya, nah terputus, mati. Ya, nah saudara, bukan handphonenya rusak. Manusianya masih hidup, tapi kondisinya sudah disconnection. Putus hubungan dengan Allah. Saudara, orang yang putus hubungan dengan Allah tidak akan mendapatkan asupan dari sumber, yaitu Allah itu. Betul? Kebenaran itu sumbernya dari Allah. Ketika manusia terputus dengan Allah, bagaimana dia bisa mendapatkan, menemukan kebenaran itu? Mustahil, bukan? Karena dia berpikir sendiri dalam kondisi telah makan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat, yang dipikirkan hanya hal-hal di sekitar hal baik dan jahat saja. Kalau nggak mikir baik, ya mikir jahat. Tapi yang baik pun itu belum tentu benar di hadapan Allah. Nangkep ya? Makanya pikiran manusia itu disebut pikiran duniawi. Nah, saudara, tubuhnya terpelihara, karena buah pohon kehidupan itu akan memperpanjang umurnya dengan satu harinya Tuhan lagi, yakni sekitar 1000 tahun setiap kali. Juga secara roh, hubungannya dengan Tuhan tidak terputus. Dengan demikian ia akan dididik langsung oleh Tuhan Yesus, dipenuhi dengan seluruh pikiran Kristus. Jadi andainya manusia itu tidak makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia tetap ada di bawah pohon kehidupan. Dia dididik langsung oleh Tuhan. Sampai kapan? Sampai manusia ini dipenuhi dengan seluruh pikiran Kristus. Kalau manusia itu pikirannya dipenuhi dengan pikiran Kristus, yang dipikirkan itu pasti dipengaruhi dengan apa yang dia dapatkan dari Kristus, bukan? Dia bisa berpikir seperti Kristus, dia bisa berpikir seperti Allah Bapa, dia bisa berpikir seperti Roh Kudus, sehingga pikirannya tidak menjadi duniawi. Amin. Ayo kita lihat ayatnya 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya, jadi saudara, manusia duniawi nggak bisa memikirkan, tidak bisa memahami ya apa yang dipikirkan oleh Allah. Karena itu hanya bisa dinilai secara rohani. Bahkan mereka berpikir, apa yang dikatakan oleh Tuhan itu kadang-kadang sebagai sebuah kebodohan saja. Ya, contoh saudara, ya, Anda sakit. Lalu Tuhan bilang, ya, percaya kepadaku. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Anda bisa begitu saja yakin, percaya bahwa Anda sudah sembuh karena Tuhan sudah menyembuhkan Anda, dan Tuhan bilang, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Anda pasti bingung. Anda pasti bimbang. Anda pasti ragu. Gimana aku bisa sembuh hanya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan bahwa aku telah sembuh. Pikiranmu nggak bisa terima. Anda masih mencari way out yang lain. Dokter mana ya
yang harus saya datengin? Obat apa ya yang harus saya minum? Betul? Padahal tentang dokter, tentang obat, itu tidak termasuk dengan apa yang Tuhan katakan. Jadi toh, ya loh, Tuhan itu kadang-kadang membuat dirinya jadi fleksibel dengan Anda, karena kondisi, level, atau kapasitas daripada iman Anda. Kalau iman Anda memang belum bisa ditarik full seperti itu, dan Anda terus khawatir, Anda terus bimbang kalau belum ketemu dokter, belum makan obat, ya akhirnya Tuhan bilang, ya sudahlah, itu levelmu ada di situ. Ya, bukan berarti Tuhan itu kompromi dengan obat atau dengan dokter, itu enggak. Sebenarnya saudara, kita tahu ya, dalam pelajaran kita tentang iman, kenapa Tuhan mengizinkan bahkan ada anak-anak Allah yang boleh juga menjadi dokter, mendirikan apotek dan sebagainya. Kita enggak anti dengan obat, dengan rumah sakit, dengan dokter, enggak. Tapi saudara, rumah sakit, dokter, obat, itu sebenarnya disediakan untuk orang-orang yang enggak punya iman. Ya, orang yang punya iman hidup oleh firman, betul? Sembuh oleh firman. Nah, jadi kalau orang itu belum nyampe ke sana, ya jangan dipaksakan. Bisa mati di tengah jalan. Tapi kalau orang itu sudah punya iman, seperti imannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, Anda boleh dukung. Aku punya Allah yang besar, aku punya Allah yang dahsyat, aku punya Allah yang luar biasa. Allahku sanggup untuk menolong aku, Allahku sanggup untuk membebaskan aku, Allahku sanggup untuk menyembuhkanku. Ketahuilah ya Raja, itulah hakikat Allahku. Allahku yang dahsyat seperti itu. Tetapi ketahuilah, walaupun Allahku nggak menolong sekalipun, aku tetap pada kesetiaanku. Aku tidak akan menyembah patung itu. Lemparkan ke dapur api yang menyala, dipanaskan 7 kali. Yang melempar aja mati. Tapi apa yang terjadi? Dia nggak mati di tengah-tengah itu. Betul? Nah, kalau Anda yakin penebusmu itu hidup, Tuhan itu dahsyat dan dia berfirman kepada Anda mau hidup dalam kebenaran iman itu, Anda bisa mengambil sebuah statement seperti contoh tadi Sadrak, Mesak, Abednego ya. Ada salah satu contoh lagi namanya Esther. Ketika dia menghadapi maut, dia mau dibunuh bangsanya, lalu dia mengajak bangsanya ini untuk berdoa puasa. Akhirnya terkenal ya dengan doa puasa Esther. Nah, tujuannya apa saudara? Supaya Tuhan menolong. Nah, Esther bilang begini, jika aku harus mati, biarlah aku mati. Ini bukan nekat saudara. Karena Esther tahu, dia kenal, dia bisa menjadi ratu, dia bisa dipilih. Ya, itu bukan karena kekuatannya. Tuhan yang menempatkan Esther di situ. Tuhan mengangkat, Mordekai mengingatkan Esther, jangan kira kamu sudah jadi ratu, kamu akan bebas. Kamu pun juga akan terancam. Posisimu di sini ini, kamu jadi ratu di sini ini. Tuhan punya tujuan. Supaya kamu bisa menyelamatkan bangsa ini dari ancaman pemusnahan oleh si Haman itu. Esther ngerti tugasnya. Sehingga dia bisa berkata, ya, jika aku harus mati, biarlah aku mati. Nah, saudara, ini bukan nekat, iman seperti itu. Nangkep ya, saudara? Nah, saudara, jadi sekarang kita harus membedakan antara pikiran jahat, pikiran baik, dan pikiran benar. Nah, kalau Anda cerita seperti ini kepada orang-orang yang nggak beriman, mereka akan mencemooh Anda, bukan? Karena hikmat duniawi ini adalah kebodohan bagi Allah. Anda dianggap orang bodoh. Ya, dianggap orang bodoh. Alkitab bilang, hikmat duniawi ini adalah kebodohan bagi Allah sebab ada tertulis, ya loh, di sini. Semua itu bisa dipahami
hanya dapat dinilai secara rohani. Kalau Anda nggak bisa mengerti, menangkap pikiran Allah, jadi hal yang benar itu pasti Anda akan turunkan levelnya. Ya, oke, saudara. Berikutnya ya, satu ayat lagi, 1 Korintus 3 ayat 19. Tadi 1 Korintus 2, sekarang 1 Korintus 3 ayat 19. Karena hikmat duniawi ini adalah kebutuhan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Ya, nah, jadi hikmat duniawi adalah kebutuhan bagi Allah. Saudara, bicara tentang disilusi tadi. Jadi ilusi itu sebenarnya adalah intrik yang muncul dari pikiran manusia. Ilusi itu bukan dari Allah. Ketika Anda kemakan sebuah ilusi, saudara, Anda bisa kena disilusi. Lalu Anda bisa menjadi kecewa, mengalami sebuah kekecewaan. Nah, saudara, saya tanya di sini, siapa di sini pernah kecewa? Saya juga pernah kecewa, ya. Tapi pertanyaan kedua, selama Anda ikut Yesus, siapa di sini pernah kecewa dengan Tuhan Yesus? Tak pernah kecewa mengikut Yesus, tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Lagunya enak. Pak, saya nggak pernah kecewa. Betulkah? Siapa di sini yang pernah komplain dengan Tuhan? Oh Tuhan kenapa begini, oh Tuhan kenapa begitu, kenapa macam. Nah saudara, itu sebenarnya manifestasi daripada kekecewaanmu. Kecewa. Nah, lawan kecewa apa? Mengucap syukur. Orang yang nggak bisa mengucap syukur, biasanya nggak puas. Itu indikasi di dalam dirinya sebenarnya sudah ada unsur kekecewaan. Kenapa Anda kecewa? Karena Anda punya keinginan. Anda berpikir tentang sesuatu. Lalu apa yang Anda inginkan, apa yang Anda pikirkan itu tidak terjadi di dalam kehidupan Anda. Lalu Anda jadi kecewa. Ada seorang berhikmat ya. Dia menasihati sahabatnya. Nasihatnya begini, karena sahabatnya itu suka kecewa, sering kecewa. Kalau kecewa pasti datang kepada sahabatnya ini. Lama-lama sahabatnya ini berpikir bagaimana supaya sahabatnya ini tidak terus-menerus mengalami kekecewaan. Dia memberikan nasihat begini. Kamu mau nggak kecewa? Mau. Caranya gimana? Jangan punya keinginan. Semakin kamu banyak keinginan, ada peluang untuk kamu bisa menjadi kecewa. Ketika kamu nggak pengen sesuatu, kamu nggak akan kecewa. Kamu banyak kecewa karena banyaknya keinginan di dalam dirimu. Dan keinginan itu nggak pernah tercapai. Nggak pernah terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, kalau itu di kalangan dunia, mungkin Anda kecewa dengan sahabatmu, dengan bosmu, dengan anak buahmu, dengan kolegamu, dan sebagainya. Tapi kini kalau di kalangan para rohani, saudara, Anda bisa kecewa dengan pendeta. Anda bisa kecewa dengan majelis gereja. Anda bisa kecewa sesama jemaat, anggota gereja. Lebih parahnya, Anda bisa kecewa dengan Tuhan. Anda bisa kecewa dengan Tuhan. Kenapa? Karena Anda mengumbar banyaknya keinginan-keinginanmu. Saudara, tanpa kita sadari, kadang-kadang kita hidup di dalam ilusi itu. Sehingga kita terdampak disilusi. Nah, saudara, kita akan simpulkan saja ya, bahwa semua hal, hasil pemikiran manusia duniawi, yang berdasarkan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, itu adalah kebutuhan bagi Tuhan. Mau nggak mau malam hari ini Anda harus setuju
Ya, karena Alkitab ayatnya 2 tadi sudah ngomong. Ya. Ketika dosa dan kutuk manusia sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, maka pencarian hikmat duniawi adalah kesia-siaan saja. Nah, kesia-siaan saja. Saudara, mungkin ini sedikit keterlaluan. Pencarian hikmat duniawi adalah kesia-siaan. Anda bisa baca nanti pengalaman dari seseorang namanya Salomo. Salomo itu orang paling berhikmat di bawah kolong langit, bukan? Dia pernah ngomong begini, kenapa aku begitu pinter? Kenapa aku begitu berhikmat? Orang bodoh mati, orang berhikmat pun mati juga. Sia-sia semuanya, kata Salomo, saudara. Mungkin kita belum berhikmat seperti Salomo. Kalau dibanding dengan Salomo. Salomo aja sudah punya hikmat seperti itu, dia bisa ngomong seperti itu, saudara. Semua hanya kesia-siaan. Lah, malam hari ini Allah Bapa bilang, ketika dosa dan kutuk manusia sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, maka pencarian hikmat duniawi adalah kesia-siaan saja. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Ya, siapa yang pernah nyanyi itu? Hidup ini ku serahkan. Apa itu, saudara? Semuanya, termasuk hikmat dunia yang Anda kejar itu. Itu hanya kesia-siaan saja. Tuhan akan mengganti sesuatu yang baru, supaya Anda juga tetap punya hikmat. Saudara, berbagai metode dan cara atau disiplin ilmu yang susah payah disusun oleh orang dunia, ternyata telah ditiadakan semua oleh karya Tuhan. Tuhan bekerja selanjutnya melalui orang-orang percaya hanya dengan perkataan yang sederhana untuk menyelesaikan masalah manusia. Nangkep sih ya? Tuhan bekerja selanjutnya melalui orang-orang percaya hanya dengan perkataan yang sederhana untuk menyelesaikan setiap masalah manusia. Nah, saudara, selama ini kalau kita punya masalah, kita pikirkan, betul ya? Gimana cara memecahkan masalahnya? Bagaimana kita mencari way out-nya? Ya, saudara, hidup kita ini ditentukan oleh apa? Bukan apa yang Anda pikirkan. Bukan apa yang Anda temukan. Tapi hidup kita ini ditentukan oleh hidupku. Hanya ditentukan. Jawab sendiri. Oleh firman. Betul ya? Katakan sepatah saja maka hambaku sembuh. Manusia bukan hidup ya dari roti saja. Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Nah, saudara, modalnya bukan berpikir. Modalnya sekarang dengar. Tuhan ngomong apa. Sama-sama akan mendapatkan way out. Way out karena Anda diberitahu oleh Tuhan atau Anda mencari way out sendiri dengan apa? Cara berpikir sendiri. Nah, kita harus mengalami pembaruan akal budi dengan cara berpindah, cara berpikirnya. Bagi yang sudah pindah dari sistem duniawi ke dalam sistem surgawi, jerih payah mereka dapat diatasi oleh sebuah kalimat penuh dengan otoritas surgawi saja. Orang yang berpikiran salah, namun bertekun terus di dalam kesalahan itu, istilahnya dia terkena ilusi. Pada ujungnya ketika ia menyadari kesalahannya, ia disebut mengalami disilusi. Ya, bebas dari ilusi. Disertai kekecewaan yang amat besar. Nah, disillusion, kekecewaan, ya from illusion atau undeceive. Saudara, jadi kita lihat. Jadi kalau Anda mengalami ya terus terkena ilusi, lalu Anda sadar
bahwa apa yang Anda pikirkan itu udah salah, Anda terlanjur, Anda kena disilusi itu. Nah, ada satu contoh saudara. Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ini contoh dari seseorang yang sangat populer. Anda tahu siapa namanya? Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis lahir dipilih oleh Allah untuk membuka jalan bagi Tuhan Yesus. Beritanya cuma satu. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Mempersiapkan supaya orang-orang yang nantinya ketemu dengan Tuhan Yesus, hatinya sudah diratakan. Sudah dibereskan. Sehingga Yesus mudah untuk masuk ke dalam hati semua orang yang berjumpa dengan Tuhan. Nah, saudara, Anda tahu akhirnya Yohanes itu gara-gara menegur Raja Herodes. Lalu Yohanes itu dipenjarakan. Ketika dia dipenjara, saudara, itu Herodias, itu si istrinya, dia tanya sama anaknya. Ini anaknya si Herodias itu ya. Benar itu dulu istrinya Filipus diambil sama Herodes. Ya, tanya waktu ulang tahunnya anaknya, kamu mau apa? Setengah kerajaan aku beri. Si anak itu dibisikin sama maminya. Karena maminya itu merasa dipermalukan karena ditegur oleh Yohanes Pembaptis ini. Lalu dibilang, aku nggak minta harta, aku hanya minta satu, kepalanya Yohanes Pembaptis. Anda tahu akhirnya Yohanes Pembaptis kan dipancung kepalanya. Tapi sebelum dipancung nih saudara, ada di dalam penjara. Satu kali Yohanes Pembaptis ini menyuruh murid-muridnya untuk menjumpai Tuhan Yesus. Ya, menjumpai Tuhan Yesus. Untuk bertanya sesuatu. Apa yang ditanyakan? Murid-muridnya itu menyampaikan apa yang dipesankan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes tanya, benarkah engkau Mesias itu? Atau aku harus menunggu yang lainnya? Lalu Tuhan Yesus bilang, apa yang kamu lihat? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara, orang mati bangkit. Katakan itu kepada Yohanes, apa yang kamu lihat? Lalu mereka pergi, sebelum pergi bilang, sini dulu. Pesan satu lagi. Katakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi saudara, ketika murid-murid Yohanes itu bertanya kepada Tuhan Yesus langsung ngerti apa yang sedang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Ini orang kecewa dengan aku nih. Ya. Dia sedang mengalami kekecewaan. Sehingga meragukan, benarkah atau orang lain lagi yang mau datang harus aku tunggu? Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, kenapa Yohanes menjadi kecewa? Nah, salah satu faktornya begini, saudara. Tidak pernah dicatat dalam Alkitab. Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu menjenguk atau besuk Yohanes di penjara. Gak ada ayatnya. Gak ada ceritanya. Nah, apa urusannya Tuhan Yesus harus besuk kepada Yohanes? Kenapa Yohanes Pembaptis mengharapkan atau punya hak harus dibesukin sama Tuhan Yesus? Karena Yohanes Pembaptis merasa dirinya sudah menghantar Tuhan Yesus ketika di Sungai Yordan itu Yesus dibaptis, lalu Yohanes memperkenalkan Yesus kepada khalayak, kepada semua orang. Ya. Nah, inilah ya. Dengarkan dia. Datanglah kepada dia. Aku tidak layak untuk melepaskan kasutnya. Dialah. Itu gitu. Jadi
Yohanes Pembaptis memberikan jalan untuk Tuhan Yesus bisa berkarya. Akhirnya Yesus jadi selebritis, jadi populer seperti itu. Ketika Yesus banyak dicari orang, jadi populer seperti itu, sementara Yohanes ada di dalam penjara, Yohanes menunggu-nunggu. Ini Yesus kok nggak nengok-nengok saya ya? Ya, kalau Anda berpikir sudah, mungkin manusiawi juga, betul? Kalau Anda pernah berjasa dengan seseorang, kalau macam gitu ya, lalu Anda sedang mengalami musibah, ya, paling enggak, saudara, orang itu nengok, gitu, paling enggak WA gitu ya, ikut bersimpati, Anda sudah cukup puas ya, WA aja enggak ada, ya kalau waktu itu belum ada WA, nengok aja kagak, saudara. Itu membuat Yohanes bingung, ini benar atau enggak ya orangnya? Ya. Kenapa saudara? Yesus tidak menengok Yohanes. Nah, ini pertanyaan lagi bukan? Kita lihat ya. Yesus itu datang untuk orang-orang perjanjian baru. Sementara Yohanes ini termasuk orang-orang perjanjian lama. Pelayanan Yesus adalah pelayanan perjanjian baru. Jadi boleh dikatakan Yohanes itu salah lahir. Coba dia lahir, saudara, setelah Tuhan Yesus. Pasti menjadi targetnya Tuhan Yesus. Nah, batas perjanjian lama dan perjanjian baru itu mentoknya di Yohanes. Ya, di antara semua orang yang pernah lahir di antara perempuan, nggak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tapi mereka yang lahir dalam kerajaan surga, yang terkecil pun di kerajaan surga, lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Nangkep ya? Nah, karena berpikir salah, tidak tahu pada porsi dan posisinya, membuat orang bisa kecewa. Gitu? Yesus melakukan sesuatu yang sudah tepat. Dia lakukan adalah sebuah kebenaran. Sementara harapan apa yang dipikirkan oleh Yohanes Pembaptis itu sebuah ilusi, ya, berkeinginan, pengen, ya, bukan pikirannya Allah, seperti itu, dan membuat akhirnya Yohanes kecewa. Nangkap ya? Nah, berikutnya contoh orang yang kecewa, ya, karena apa? Tidak berpikir sesuai dengan konsep kebenaran. Berpikir menurut cara berpikirnya sendiri yang duniawi. Markus 10 ayat 22. Markus 10 ayat 22. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, ada seorang anak muda, pemuda profesional, ya, wah luar biasa, sukses, datang pada Tuhan Yesus, guru, bagaimana supaya saya bisa sempurna itu? Lalu Tuhan Yesus bilang, kamu mau sempurna, lakukan 10 hukum Allah itu. Sudah semuanya, gak ada cacatnya. Aku sudah kerjakan, aku sudah lakukan semuanya itu. Apalagi yang harus aku lakukan supaya aku bisa sempurna? Lalu Tuhan Yesus bilang gini, kalau kamu mau sempurna, satu lagi yang harus kamu lakukan. Pergi, jual seluruh hartamu, bukan sebagian. Seluruh hartamu, lalu bagikan kepada orang-orang miskin, setelah itu datang kembali ikut aku. Alkitab mencatat, pemuda itu pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Lalu Tuhan melanjutkan dengan perumpamaan, ya. Orang kaya sukar untuk masuk surga. Ya, orang kaya sukar untuk masuk surga. Ibaratnya lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum. Nah, kalau Anda menemukan gambar seperti ini, melihat gambar seperti ini pasti sesuatu yang mustahil, bukan? Mana ada unta yang besar ini bisa masuk lubang jarum. Nah, saudara, jarum yang paling besar itu ya jarum untuk apa itu? Untuk
menjahit goni itu ya, karung itu ya. Tapi lubangnya kalau dimasukin unta mana bisa masuk, betul? Jari Anda aja nggak bisa masuk. Unta yang begitu besar mana mungkin bisa masuk itu. Tapi yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukan lubang jarum jahit, saudara. Ya, ternyata di Israel, saudara. Nah, ini kota ini dikelilingi dengan benteng, ya. Lalu ada pintu gerbang utama. Kalau sudah malam, saudara, sudah gelap, pintu utama itu ditutup. Nanti para musafir pelancong, kalau mereka kemalaman, mereka bisa masuk benteng ini, tapi tidak melalui pintu utama. Tapi mereka melalui pintu lubang jarum. Anda lihat ya. Nah ini di tengah pintu yang besar itu ternyata ada pintu kecil di sini ini. Tingginya ya, itu ya lebih rendah, lebih kecil daripada si onta ini. Jadi kalau onta ini harus masuk, ikut masuk bersama dengan si musafir ini, onta itu harus melipat kakinya, ya, lalu jongkok di situ. Nanti si musafir ini mendorong pantatnya onta itu sampai masuk ke sana. Ya, nah onta itu harus tunduk rendah hati. Dia harus tunduk, nggak pakai kekuatannya sendiri, didorong oleh orang lain. Tuhan bilang, ya, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Saudara, apakah semua orang yang ikut Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan, Tuhan berfirman, jual hartamu, bagikan ke orang miskin, dan ikut aku? Siapa di sini yang pernah dapat firman seperti itu? Ketika Anda lahir baru, menerima Tuhan Yesus, jadi orang Kristen, lalu ada firman, pendetamu ngomong seperti itu, ada nggak di sini? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Saudara, ini nggak berlaku untuk semua orang. Tapi kenapa Tuhan Yesus harus bicara seperti ini kepada anak muda ini, anak muda yang kaya itu, dan membuat pemuda ini menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, anak muda ini punya konsep cara berpikir sendiri ketika datang kepada Tuhan Yesus. Dan hal ini juga kadang-kadang, saudara, menjadi cara pola berpikir orang-orang yang mencoba melayani Tuhan atau ikut Tuhan dan sebagainya. Pemuda ini mikir gini ya, aku kaya nih, aku punya duit, aku mau datang pada Tuhan. Kalau dilihat tentang melakukan firman, sudah beres. Kalau sampai menyinggung tentang harta, kalau Tuhan bilang, jual setengahnya, tak jual, tak kasih. Jual 90%, tak jual, tak kasih, kan masih punya 10%. Kalau hartanya 10 triliun ya, nah suruh jual 9 triliun, bagikan 9 triliun, masih punya 1 triliun, masih jadi pendeta kaya. Tapi Tuhan melihat ya, dia orang ini andalannya di duit, sama Tuhan dihabisin, jual seluruhnya. Kaget, saudara. Apalagi pernah dengar, Tuhan Yesus itu pernah ngomong kepada orang-orang yang mau mengikut dia, kenapa kamu ikut aku? Ya, serigala punya liang, burung di udara punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bantal nggak punya. Miskin nih, kalau ikut Yesus gimana nanti? Dia ketakutan. Ya, takut miskin, ikut Yesus. Nah, banyak orang kadang-kadang mempersenjatai dirinya seperti itu. Punya cara berpikir yang berbeda dengan Tuhan. Lalu Tuhan mau habisin pikiran duniawinya itu. Dengan apa? Tuhan itu sebenarnya bukan mata duitan, enggak. Tuhan bisa memberkati orang-orang miskin tanpa Anda harus menjual hartamu, betul? Tuhan kasih makan 5.000 orang, apakah dia mesti cari sumbangan ke sana sini? Enggak. Hanya ada 5 ketul roti, 2 ekor ikan,
diangkat mengucap syukur, itu bisa mengenyangkan 5.000 orang, masih ada sisanya. Betul? Nah, untuk menjamin orang-orang miskin itu, Tuhan bisa melakukan. Ya, Tuhan yang di surga itu, ya, dia pura-pura kesandung lantainya, atau kecongkel gitu ya, itu lantai yang di sana jatuh ke bumi kelutak gitu. Anda tahu ya, lantainya di surga itu terbuat dari apa? Emas. Ketiban satu lantai sudah, Anda ketiban emas. Gitu. Nah, itu satu lantai kira-kira berapa kilo? Anda langsung dapat seperti itu. Wah, gampang sekali betul ya. Bagi Tuhan nggak sulit untuk membuat Anda, merubah Anda dari miskin jadi kaya. Jadi bukan persoalannya Tuhan itu mengandalkan orang ini. Tuhan itu ingin menguji saja. Tuhan ini ingin mematahkan konsep berpikirnya ini. Ikut aku, jangan pakai konsep pikiranmu, pikiran duniawimu itu. Harus selaras dengan cara berpikirku, betul? Nah, temukan kebenaran. Ketika kita menemukan kebenaran, apapun yang sedang Anda alami, pasti ada solusinya. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Nah, sebaliknya ada orang-orang yang menyusun gagasan-gagasan tinggi sampai melampaui kenyataan alias berkhayal. Dan istilahnya dirohanikan menjadi mengimani. Akhirnya mereka akan mengalami disilusi juga. Ilusi maupun mengimani adalah pikiran yang salah. Karena apa? Tidak berpijak pada kebenaran. Itu bukan kebenaran. Nah, bedakan ya. Orang beriman yang sedang punya iman sama mengimani itu beda. Jadi Anda kalau ngomong juga harus benar ya. Aku sedang mengimani. Mengimani itu bukan berpijak pada kebenaran. Anda sedang mengharapkan perubahan sesuatu terjadi di dalam kehidupan Anda. Lalu Anda klaim. Karena Anda tahu ayat ini, ayat itu, lalu seolah-olah Anda berdiri di atas firman. Padahal firman yang Anda pakai itu adalah logos. Sesuatu yang sifatnya hanya memberitahu Anda apa yang Tuhan pernah perbuat di masa lalu. Ya. Tapi bukan rema, bukan sebuah perintah, bukan sesuatu yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup Anda. Sehingga walaupun ayat ini Anda angkat sebagai landasan mengimani itu, Anda nggak akan dapat hasilnya. Dan banyak orang Kristen di daerah ini menjadi kecewa. Pak, saya sudah klaim ayat ini loh Pak. Tapi kok nggak jadi, kenapa? Saya tanya, kamu dengar Tuhan ngomong nggak tentang ayat itu kepadamu tentang perkara ini? Ya enggak. Nah Tuhan nggak ngomong. Tapi kan ini firman Tuhan, betul. Ini logos. Logos ini untuk mendidik, memberitahu. Tapi bukan tuntunan hidupmu. Tuntunan hidupmu adalah rema, amin. Kadang-kadang Tuhan bicara langsung secara spesifik kepada Anda, secara langsung dengan Anda, secara pribadi. Kadang-kadang Tuhan juga menghidupkan logos itu untuk diubah menjadi rema dalam kehidupan kita. Amin. Jadi jangan salah. Kenapa ada orang yang sudah mengklaim firman, berdoa bertalu-talu, bisa menjadi kecewa? Karena apa? Dia kena ilusi. Sehingga mengalami disilusi. Akibatnya dia kecewa. Saya harap malam hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, jangan sampai ada orang yang hidup di dalam ilusi. Sehingga Anda terdampak disilusi. Dan Anda akan kecewa. Luar biasa. Berikutnya. Orang-orang yang membangun sistem pelayanan rohani yang besar-besar, menurut ambisi mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan akan pengakuan nama dan baiknya, akhirnya
ya akan terkena disilusi juga. Ya, oke saudara. Jadi untuk menjadi populer, terkenal itu jangan membangun sistem. Saya melihat beberapa contoh dalam organisasi gereja atau yayasan atau kelompok-kelompok yang mengatasnamakan rohani. Mereka mencoba membangun dengan membuat sebuah sistem. Sistem itu apa? Sesuatu yang dia pikirkan. Dia buat bagaimana saya bisa naik sampai ke atas itu. Bagaimana saya bisa menjadi besar. Bagaimana saya bisa populer. Dan sebagainya. Nah, saudara, Alkitab bilang, populer, menjadi hebat dan sebagainya, itu bukan karena sistem yang Anda bangun. Tuhan yang Anda layani. Ya, Dia yang mengangkat Anda, direndahkannya yang satu, dan ditinggikannya yang lain. Mazmur 75, ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Sebab bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Ya, bukan dari timur atau dari barat dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Tapi dari Tuhan. Amin. Kalau bukan dari timur, dari barat, ya dari Tuhan. Nah ini ada catatannya gini. Padang gurun di Israel itu ada di bagian selatan, saudara. Ya, ini kata selatan sudah digunakan ya. Jadi peninggian, kalau tadi bukan dari barat atau timur, nah lokasinya di selatan. Jadi tinggal ada satu, namanya utara. Betul? Jadi peninggian pasti datang dari utara. Di mana gunung Allah berada, yakni diduga dilingkupi bintang Orion jauh di sebelah utara. Ya, di atas sana. Jadi kalau Anda bikin mata angin tuh, selatan tuh ada di bawah gitu ya. Nah, timur, barat, utaranya di atas. Gunungnya Allah. Peninggian itu datangnya dari atas. Kapan itu Anda bisa ditinggikan oleh Tuhan? Kalau Anda berjalan di dalam tracknya Tuhan. Paulus itu bilang gini loh. Walaupun aku ini tidak terkenal, tapi dikenal. Ya, saya dalam pelayanan menjalankan agendanya Tuhan dan banyak hal yang saya sampaikan adalah apa yang ya selama ini Bapak sudah mendapatkannya di Revival Total Ministry ini. Saya nggak punya koneksi yang begitu banyak ya, tapi kadang-kadang Tuhan itu bikin surprise dalam diri saya. Ya. Sampai teman-teman saya itu tanya sama saya, ya, saudara, banyak kadang-kadang perusahaan-perusahaan besar yang mengundang saya, ya, nah, perusahaan besar cukup di Jalan Sudirman itu ya, ada Cisplaza, Wisma Indosemen, gedung BCA, ya, Penin Bank di situ. Nah, belum ada tanya ke sana itu, mereka undang, ada yang tanya gini, siapa yang undang kamu? Ya nggak ngerti. Tahu-tahu saya dihubungin aja. Nah, akhirnya saya nyampe sana ya. Nah, saudara, Tuhan pertemukan ini akhirnya diundang. Saya juga nggak ngerti kenapa saya ada di situ. Ya, satu kali juga diundang, saudara, di Komdak ya. Lalu dari Komdak itu saya direferensi juga ke beberapa kantor polisi yang mereka adakan persekutuan doa dan Jumat dan Tuhan izinkan saya untuk melayani di sana-sana. Teman-teman saya tanya lagi. Ya, kamu kok bisa pelayanan di kantor-kantor polisi itu gimana? Ini kan ngerti, ketemu dengan orang, tahu orang tuh punya nomor telepon saya dihubungin aja tuh. Saya bisa khotbah di sana. Saya cari-cari gitu ya. Siapa yang kenal di sini? Enggak ada yang kenal, saudara. Ya, lucu aja kadang-kadang. Nah, satu kali saudara ya, ada teman saya yang diundang di Kejaksaan Agung. Karena ibadahnya pagi, saudara. Setiap hari Senin jam 8. Teman saya ini malas kalau pelayanan pagi. Akhirnya saudara dia bilang gini, dia referensi nama saya. Ya, lalu akhirnya saya direferensikan, oke sih. Tapi pada waktu itu, wah hampir batal. Karena
Saya sama Pak Andreas lagi pelayanan di Pemalang. Dan hari Minggu malam baru selesai. Akhirnya tengah malam kami naik kereta, saudara. Pagi-pagi buta, itu nyampe di Jakarta, ya. Dan hari itu sudah luar biasanya. Baju bersih saya habis di Pemalang karena Pemalang kotanya panas, ya. Jadi ganti baju terus gitu loh, ya. Jadi saya pikir, waduh. Lalu saya diantar sama salah satu jemaat itu, ya. Lu punya baju nggak? Itu pinjem. Saya pakai bajunya dia tuh agak kecilan gitu ya. Saya titip barang saya ini dulu ke tempat kamu ya. Dia kan kos di Kemang. Dah bawa dulu nanti malam saya ambil. Saya langsung meluncur sudah ke sana itu ya. Dengan pakai baju ala anak muda gitu. Keren. Wah, saya sampai masuk ke sana. Sambut saya pikir gitu. Terus sambut ke macam. Dah habis khotbah saya pikir, wah. Ya selesailah gitu. Tapi puji Tuhan, bulan depan diundang lagi. Sampai berjalan hampir 3 tahun. Di Kejaksaan Agung. Saya dapat jatah sebulan sekali. Ya mereka sebenarnya seminggu sekali. Sudah. Saya dapat minggu kedua atau berapa lupa. Ya sampai 3 tahun. Habis itu udah ganti pengurus. Kayaknya sudah nggak diundang lagi. Lah, karena saya pernah ngomong sama teman-teman gitu. Teman-teman tanya lagi. Kok kamu bisa diundang ke situ gimana sih gitu. Di sini saudara, saya nangkep. Peninggian itu datangnya dari Tuhan. Betul. Ya, saya nggak pernah berpikir sampai ke sana. Tuhan percayakan, Tuhan bawa saya ke situ. Itu yang terjadi saudara. Coba saudara nanti, kalau Anda mau ngalami promosi dari Tuhan, nah coba caranya. Lakukan sesuatu tepat seperti apa yang dimau Tuhan. Dengerin Tuhan. Amin. Nah, saudara, semua itu gara-gara pengetahuan dari 2 pohon. Sehingga banyak orang mengalami disilusi. Amin. Tapi, penebusan darah Tuhan Yesus menyebabkan manusia kembali memperoleh hidup karena dapat bersekutu dan berkomunikasi kembali dengan Tuhan. Sedangkan tubuhnya akan diganti dengan tubuh kebangkitan. Sudah jelas. Pendidikan oleh buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu harus dihentikan sama sekali. Dan bekas-bekasnya di dalam pikiran manusia itu harus dicuci bersih dari otaknya. Dan selanjutnya, Tuhan hendak mengubah cara pendidikan orang tebusan ini dengan cara yang benar. Pohon kehidupan itu juga memiliki sistem pendidikannya sendiri. Yakni dengan langsung diajar oleh Roh Kudus, langsung diajar oleh Tuhan Yesus, dan langsung diajar oleh Allah Bapa. Ya, jadi Anda mau belajar di mana? Belajar di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat, atau mau belajar di bawah pohon kehidupan? Itu pilihan sekarang. Kalau Anda belajar terus dan makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat, Anda banyak merancang, Anda banyak berpikir, Anda hidup dalam ilusi. Pikiran duniawi yang mengakibatkan disilusi atau kekecewaan. Tapi kalau Anda mau duduk belajar di bawah pohon kehidupan, Anda akan diajar langsung oleh Roh Kudus yang membawa Anda kepada seluruh kebenaran. Perbedaan pendidikan oleh buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dan pohon kehidupan adalah bahwa yang pertama itu harus diawali dengan mencari dan pencarian ulang, ya, search and research, ya. Nah, sedang yang kedua, semua pengetahuan itu diberikan berdasarkan pewahyuan, revelation, pewahyuan langsung yang tepat dan benar dari surga. Istilah kerennya kata Tuhan, betul ya? Nah, kalau dari pohon pengetahuan baik dan jahat, itu Anda harus cari dulu. Lalu Anda cari ulang untuk apa? Untuk membuktikan kebenarannya. Tapi yang kedua, saudara, Anda hanya duduk di bawah kaki Tuhan, sendengkan telingamu, Anda bisa mendapatkan revelation, pewahyuan yang dari Tuhan. Saudara, memang pada awalnya kerajaan surga itu harus dicari oleh orang-orang yang belum percaya. Tetapi sesudah ia mendapatkan kerajaan itu, semua yang lain termasuk
Segala pengetahuan tentang alam semesta ini, tentang keluarga Allah dan sebagainya, akan datang sebagai tambahan saja. Ingat satu ayat Matius 6 ayat 33. Ini ayat sangat populer, bukan? Tetapi carilah dahulu kerajaan dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi apa yang harus dicari oleh orang? Bukan duit, bukan popularitas. Yang dicari adalah kebenaran. Betul? Anda harus menemukan kebenaran. Kalau Anda menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Lukas 12 ayat 31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Ya, dua penulis menulis tentang hal yang sama. Amin. Nah, saudara, sekarang fakta ya, walaupun orang ya mereka beraktivitas di daerah rohani, mungkin punya gelar hamba Tuhan, pendeta, ya dan sebagainya. Tapi kita lihat semua itu kadang-kadang kita bisa berawal sampai akhirnya masuk dalam sebuah ministry karena adanya sebuah organisasi yang mendirikan sebuah sekolah ya, namanya sekolah Alkitab. Nah, tentang sekolah Alkitab begini. Hampir semua sekolah Alkitab itu mengulang cara orang-orang Farisi mempelajari Alkitab, yakni dengan metode akademis dan ilmiah. Membandingkan interpretasi dengan interpretasi orang-orang yang sudah mendahului mereka dan mencari definisi kata demi kata dan arti akar kata, bergantung kepada konkordansi dan kamus-kamus Alkitab. Tapi mencari pewahyuan langsung dari Tuhan tidak diajarkan, bahkan ditolak sama sekali karena pengalaman pribadi katanya nih, tidak boleh dipakai sebagai dasar pengajaran. Ya. Nah, saya pernah sekolah Alkitab. Jadi metode yang dibangun itu begitu. Diajar untuk menginterpretasi. Lalu mengkompar dengan interpretasi dari tokoh-tokoh yang lama. Dulu saya punya buku, ya. Saya punya punya tokoh yang saya kagumi namanya John Wesley. Saya punya buku tafsirannya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kalau mau persiapan firman, nanti takut dibantah orang. Dan orang bertanya, saya punya alasan kenapa saya berargumen seperti ini. Saya cari ya dulu. Apa kata John Wesley? Apa kata John Wesley? Ya, jadi kalau itu depan meja saya itu penuh dengan buku tafsiran itu. Lalu rumusannya seperti itu. Kalau ada yang komplain, saya unjukin. Nih kata John Wesley. Gitu ya. Nah, jadi secara akademis itu tekniknya seperti itu. Tapi sekarang kita sebagai anak-anak Allah, kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah, betul? Kamu akan mengetahui kebenaran. Mencari kebenaran itu adalah tugas daripada anak-anak Allah. Sampai kita menemukan kebenaran. Tapi saudara, mencari pewahyuan langsung dari Tuhan, ya, itu tidak diajarkan di sekolah Alkitab. Bahkan ditolak sama sekali karena mereka berpendapat bahwa pengalaman pribadi tidak boleh dipakai sebagai dasar pengajaran. Kadang-kadang seperti itu. Nah, padahal Alkitab, saudara, kita lihat ditulis karena pewahyuan. Ya, memang saudara ada batasannya. Bukan berarti kalau Anda mendapatkan pewahyuan lalu Anda punya Alkitab sendiri. Alkitab bilang ditutup. Barang siapa menambahkan dan menguranginya, mereka akan dihukum. Betul? Kita nggak boleh menambah, mengurangi Alkitab. Alkitab sudah dikanonisasikan, sudah ditetapkan menjadi 66 buku. Anda nggak boleh menambah Gideon 3 pasal 6, nggak boleh. Nggak ada. Udah ya? Tapi saudara, dalam kehidupan kita, kadang-kadang Tuhan bicara langsung. Dan Tuhan itu tertib. Firman yang ditulis itu kadang-kadang menjadi sarana dipakai oleh Tuhan untuk meneguhkan apa yang Tuhan sampaikan kepada Anda. Jadi mana yang lebih dahulu? Anda dapat ayatnya dari Alkitab atau Tuhan ngomong dulu kepada Anda?
Kebanyakan nih ya, orang cari dulu ayatnya, lalu mencoba berpikir tentang ayat itu. Lalu nanya, pokoknya bergumul. Ya. Caranya sekarang dirubah. Tuhan bicaralah. Silahkan Tuhan tuntun aku. Nyatakanlah kepadaku Tuhan. Nah, ketika Anda mendapatkan pernyataan Tuhan, lalu Roh Kudus akan menuntun Anda. Roh Kudus mengingatkan, dia menghidupkan logos itu menjadi rema bagi Anda. Ya, tak tahu Anda diingatkan dengan ayat ini atau kisah daripada sejarah, ya, nabi-nabi dan sebagainya. Itu menjadi peneguhan Anda, ya. Atau mungkin ada orang yang memberikan peneguhan dengan bernubuat kepada Anda, menyatakan sesuatu kepada Anda. Nubuatan bukan tuntunan hidup, ya. Tuntunan hidup Anda adalah rema yang Anda dapatkan dari Tuhan. Nubuatan hanya meneguhkan. Ketika Anda sudah dapat dari Tuhan, Anda masih ragu, Anda belum ngerti, nanti ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memperjelas, meneguhkan kepada Anda. Jadi berhenti cari orang-orang dalam tanda kutip yang Anda sebut sebagai nabi yang jago bernubuat. Nubuatin saya dong. Nubuat bukan tuntunan hidup. Nubuat adalah membangun, meneguhkan. Tuntunan hidupmu adalah Tuhan bicara kepada Anda. Anda harus sampai kepada level ini. Aku harus menemukan pewahyuan dari Tuhan itu apa. Ya, nah, saudara, jadi menjadi orang Kristen ini, hidup harus dengan pewahyuan. Amin. Hidup dengan pewahyuan. Apa kata Tuhan? Oke, untuk hidup dengan pewahyuan dan selanjutnya akan kita bahas besok. Amin. Jadi malam hari ini kita bisa belajar kenapa orang kena disilusi. Karena mereka kemakan ilusi, betul? Mereka tidak hidup dalam kebenaran. Karena sumber daripada apa yang dia kerjakan adalah dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Apa yang aku pikirkan, apa yang aku temukan, apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan. Bukan kata Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.